Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hanya karena martabak dibungkus dengan plastik, seorang preman di Kabupaten Bandung menganiaya pedagang martabak. Karena warga menolak rencana pembangunan gudang, seorang pria mengancam warga Gunung Sindur di Kabupaten Bogor dengan golok. Diduga karena kondisi jalan sempit dan menanjak, mobil seorang warga diserempet truk TNI di Kabupaten Bogor. Ya, video mobil milik seorang perempuan diserempet truk TNI di kawasan Sukamakmur, Bogor beredar luas di media sosial. Pihak Korem 061 Surya Kencana membenarkan insiden tersebut terjadi saat pengamanan VVIP. Namun pihak Korem berjanji akan bertanggung jawab penuh terhadap mobil korban. Perempuan ini tidak terima mobilnya diserempet truk TNI di wilayah Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Adu mulut pun terjadi. Ia meminta anggota TNI untuk meninggalkan identitas. Namun permintaan ini ditolak prajurit TNI karena sedang bertugas. Video ini beredar di media sosial Instagram dan WhatsApp setelah diunggah akun Mailanta yang diduga milik sang perempuan. Pihak Korem 061 Surya Kencana Bogor membenarkan insiden tersebut terjadi pada hari Jumat pekan lalu. Namun mereka menyayangkan tindakan korban yang menyebarluaskan video tersebut ke media sosial. Padahal pihak TNI mau bertanggung jawab penuh atas kerusakan mobil korban. Prajurit TNI dengan sopir Kopral 2 Yuda tidak melayani permintaan korban karena sedang bertugas. Ada viral video yang TNI tabrak lari dan sebagainya. Nah, ini sangat merugikan institusi kami. Ini yang perlu kami klarifikasi dari Korem 061 Surya Kencana. Ibu, kami sedang melaksanakan tugas. Permasalahan ini akan kami pertanggungjawabkan sepenuhnya. Silakan Ibu menyusul kami di daerah tugas, kurang lebih masih ada 4-5 km lagi. Kalau tidak, silakan Ibu ke Makorem untuk kita bicarakan. Dalam hal ini, tindakan perwira kami itu sudah betul karena ada skala prioritas di sini. Tugas negara yang harus kami laksanakan. Pihak Korem 061 Surya Kencana minta korban untuk mengkonfirmasi insiden yang menimpanya agar mobil bisa diperbaiki. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Sebuah video memperlihatkan penyegelan puluhan makam di Kabupaten Indramayu. Makam yang diduga berdiri di atas tanah sengketa tersebut ditempeli segel lengkap dengan lambang dan tulisan Mahkamah Agung dengan nomor perkaranya. Pengadilan Indramayu pun membantah melakukan penyegelan puluhan makam tersebut. Makam di Blok Pecuk, Desa Penyindangan Kulon, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu ini viral di media sosial. Sebab puluhan makam warga disegel pada bagian nisannya. Bahkan sejumlah orang pun tampak terlibat ketegangan terkait pemasangan segel tersebut. Hingga Senin siang, stiker segel masih menempel di makam yang diduga berdiri di atas tanah sengketa tersebut. Dalam segelnya tertera jelas lambang dan tulisan Mahkamah Agung berikut Pengadilan Negeri Indramayu yang seharusnya ditulis Indramayu. Bahkan dalam segel yang terpasang di antara nisan tersebut lengkap dengan nomor perkaranya. Pengadilan Negeri Indramayu membantah melakukan penyegelan terhadap puluhan makam. Bahkan segel tersebut bukanlah produk dari Pengadilan Negeri Indramayu yang sejauh ini belum pernah menangani perkara sengketa tanah di lokasi tersebut. Siapa yang memasang segel tersebut masih ditelusuri. Bahwa ada beberapa makam yang disegel dengan menggunakan kata-kata disegel dan ada putusan dengan perkara pidana tertera di dalamnya dan tertulis di situ ada Pengadilan Negeri Indramayu. Bahwa bisa diluruskan oleh Pengadilan Negeri Indramayu bahwa itu tidak pernah dilakukan dan itu bukan merupakan produk dari Pengadilan Negeri. Bahwa itu adalah putusan pidana sebagaimana telah dijelaskan di dalam dan diatur di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa pelaksanaan putusan pidana itu dilakukan oleh kejaksaan. Pun demikian bahwa tidak benar hal tersebut ada dilakukan
Dan atas pencatutan dari nama Pengadilan Negeri Indramayu tersebut, kami dari Pengadilan Indramayu telah berkoordinasi dan akan mengambil sikap dengan melakukan pelaporan untuk kemudian meluruskan bahwa kami tidak pernah mengeluarkan produk seperti stiker demikian. Viralnya video makam disegel, Pengadilan Negeri Indramayu akan melakukan pelaporan terkait pemalsuan segel. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. Ya, calon gubernur Jawa Barat nomor 2, JJ Wiradinata berjanji membenahi pasar tradisional di Kabupaten Subang jika nanti terpilih memimpin Jawa Barat. Pasar tradisional dinilai perlu dibenahi agar bisa tumbuh berdampingan dengan toko-toko modern. Calon Gubernur Jawa Barat nomor 2 JJ Wiradinata mengunjungi pasar tradisional Subang Kota di Kabupaten Sumedang Selasa pagi. JJ menyapa dan berdialog dengan para pedagang dan pembeli. Kondisi pasar terlihat kumuh dan tidak sehat sehingga tidak nyaman baik bagi pedagang maupun pembeli. Kondisi ini diserap oleh mantan Bupati Pangandaran ini. JJ berjanji akan merevitalisasi pasar Sumedang Kota jika nanti terpilih karena menjadi salah satu indikator pergerakan ekonomi. Tentu ke depan karena pasar merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat kecil, ini yang akan kita perhatikan agar ya pasar ini lebih tertata, lebih sehat, higienis ya, higienis dan sebagainya. Sehingga nanti ini akan tumbuh berkembang. Sekarang ini kan saingan toko-toko modern. Jadi nanti toko modern dengan pasar ini seiring berkembang, jangan menjadi pesaing lah saling. Dari pasar, JJ melanjutkan kampanye dengan menyapa warga di Kecamatan Tanjung Kerta dan Cimalaka, Sumedang. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Sementara itu, calon wakil gubernur nomor urut 3 Ilham Habibie melanjutkan safari kampanye dengan menemui warga di Kabupaten Bandung. Usai berdialog dengan warga, putra mantan Presiden B.J. Habibie ini menjanjikan jika terpilih nanti peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Barat, terutama bagi pengusaha UMKM, petani hingga peternak. Calon pimpinan daerah di Jawa Barat terus gencar menebar janji untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Ilham Habibie yang merupakan calon wakil gubernur dari nomor urut 3 belusukan ke Pasar Jambu dan Ciwidey, Kabupaten Bandung Selasa lalu. Di dua lokasi yang merupakan kawasan paling ujung barat wilayah Kabupaten Bandung ini, Ilham menemui para peternak sapi dan pengusaha UMKM. Ilham yang berpasangan dengan calon gubernur Ahmad Saiku ini kembali dicurhati warga terutama masalah minimnya lapangan pekerjaan, sektor pertanian dan juga peternakan. Ilham pun berjanji akan memperbaiki beberapa sektor termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi pengusaha UMKM, peternak hingga petani. Kalau di sektor pertanian atau sektor sumber daya alam hayati itu belum begitu kelihatan secara masif ya. Dan itu kalau kita lakukan, kalau kita bayangkan misalnya hasil daripada pertanian itu bisa kita hilirkan atau dari perikanan, perkebunan, peternakan dan lain-lain, itu akan memberdayakan jutaan orang ya, karena industri olahan seperti itu tentu akan meningkatkan nilai ekonominya. Bagi Ilham Habibie, kegiatan ini merupakan kali pertama dirinya berkampanye di wilayah Kabupaten Bandung. Untuk meningkatkan elektabilitas dalam pilkada serentak tahun ini, pasangan yang diusung PKS, Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan ini akan terus gencar menyambangi dan belusukan mendengarkan aspirasi warga. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.